kenapa pargoi itu diharamkan? Ini dilihat dari sisi Islam, dari sisi aspek keagamaan, dan juga dari sisi pengaruhnya di masa depan. Nah, berikut saya jabarkan satu persatu. Pargoi itu mengumbar aurat. Ya, inilah salah satu alasan kuat kenapa MUI khususnya dan Islam pada umumnya itu mengharamkan pargoi. Karena sejatinya pargoi itu adalah tarian berlenggak-lenggok, mempertontonkan aurat, sehingga ini jelas di dalam Islam itu haram. Dan dalilnya sudah sangat jelas bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian karena itu pargoi menjadi haram dan berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Alasan kedua dalam Islam kenapa pargoi itu dilarang, ini menurut pribadi saya, menurut pendapat saya, itu karena perempuan yang melakukan tarian pargoi atau jogetan pargoi itu telah melakukan tabarruj. Apa itu tabarruj? Yaitu berhias, berdandan di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Padahal dalam Islam berhias itu hanya dibolehkan di depan suami. Tetapi jika konteksnya pargoi, tentu berhias yang dilakukan oleh para peserta pargoi, khususnya kaum hawa, perempuan, itu bertujuan untuk ditonton oleh banyak orang, terutama kaum laki-laki. Karena itu ini juga berpotensi, bukan berpotensi lagi, tapi tabarruj itu termasuk salah satu dosa besar bagi perempuan dalam Islam. Ini alasan lain kenapa pargoi diharamkan. Laki-laki yang melihat wanita berlenggak-lenggok, apalagi berjoget dengan jogetan erotis seperti pargoi, itu berpotensi menumbuhkan rasa ingin dari laki-laki yang melihatnya untuk membayangkan, misalnya menyentuh, meraba, hingga lebih buruk dari itu. Karena itu pargoi ini dapat menimbulkan atau memunculkan nafsu syahwat laki-laki yang melihatnya, yang menontonnya. Karena dalam sebuah hadis, setiap anggota tubuh kita itu ada zinanya, dan zina mata itu adalah melihat sesuatu yang diharapkan, salah satunya aurat. Kemudian zina juga bisa dalam bentuk angan-angan, kita berhayal ketika melihat wanita berjoget, kita berhayal yang negatif yang membuat nafsu kita memuncak. Kemudian endingnya itu ditentukan oleh kemaluan kita, apakah berzina atau tidak. Nah, karena itu pargoi ini menjadi haram karena dapat mengundang perzinahan, baik zina mata, zina tangan, zina telinga, maupun zina yang sebenarnya, yaitu zina kemaluan. Na'udzubillah. Jelas tradisi pargoi yang saat ini sedang marak itu akan merusak moral anak-anak muda, moral anak-anak Islam, generasi muda Islam. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menyukai kemaksiatan, menyukai joget-jogetan, menyukai pargoi. Dan bukan tidak mungkin di masa depan nanti kaum muda akan mewariskan tradisi ini kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka, sehingga pargoi ini jika dibiarkan itu akan menjadi dosa jariah atau dosa turun-temurun dari orang yang pertama kali melakukannya. Kemudian efek dari acara semacam itu, acara karnavalan yang dilengkapi dengan pargoi dan paradeson yang notabene berlangsung hingga tengah malam bahkan dini hari, itu juga membuat pesertanya, orang-orang baik itu penonton, kemudian orang yang melakukan pargoi, kemudian pokoknya orang yang terlibat di acara tersebut itu berpotensi besar meninggalkan kewajiban sebagai muslim jika memang orang Islam, yaitu sholat 5 waktu. Dan ini banyak kejadiannya. Meskipun masalah sholat itu masalah pribadi, hak masing-masing orang mau sholat atau tidak itu hak pribadi orang, tapi setidaknya dengan adanya paradeson, dengan adanya karnaval, dengan adanya pargoi yang berlangsung dari pagi sampai tengah malam itu telah membuat kewajiban kita terhadap agama kita menjadi terbengkalai. Nah, bagaimana? Apakah Anda termasuk yang pro pargoi atau Anda termasuk orang yang kontra pargoi? Nah, siapapun Anda,
saya berharap sikapilah masalah tradisi baru ini dengan bijaksana. Lebih pentingkan masalah agama daripada masalah dunia, lebih utamakan masalah akhirat daripada masalah dunia. Insya Allah hidup kita akan sejahtera, tentram, dan tidak akan ada konflik di masyarakat. Sebab dengan adanya tradisi para Doson dan Pargoy itu menimbulkan konflik di masyarakat, pro dan kontra. Semoga ini menjadi perhatian kita semua sebagai generasi muda Islam, agar kita bisa menyelamatkan anak-anak kita, cucu kita dari tradisi yang tidak mendidik ini, dari tradisi yang sangat dibenci oleh Islam, dari tradisi yang dapat merusak moral masa depan pemuda Islam dan juga bangsa ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua marilah bijak, kesampingkan kesenangan pribadi itu demi masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita.